Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Widiawati Eskepner. Saya mahasiswa Magister Keperawatan UNJ. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan tugas kuliah saya terkait dengan kepemimpinan dan kolaborasi interpersonal. Adapun mentornya adalah Dr. Wiwi Kusumawati MKep. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam. Adapun persoalan kepemimpinan dalam perspektif Islam merupakan sesuatu yang unik dan urgent dibicarakan, bahkan selalu menjadi perdebatan yang tidak kunjung usai pada saat ini. Nah, adapun yang melatar belakangnya, yang pertama adalah sebagian masyarakat masih menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah, tidak memiliki kekuatan layaknya laki-laki. Nah, ini berdasarkan penelitian Lestari tahun 2023. Nah, ada juga sebagian ulama menambahkan kriteria pemimpin itu harus laki-laki, sementara ulama lain tidak mempermasalahkan gender dalam kepemimpinan baik laki-laki maupun perempuan, yang penting memiliki potensi dan profesionality dalam memimpin. Nah, itu berdasarkan penelitian Koburtai tahun 2023. Nah, pada saat ini di Indonesia sendiri sudah cukup banyak pos-pos penting yang pernah atau sedang dipegang oleh kaum perempuan, seperti presiden, wakil presiden, menteri, hakim, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, gubernur, manajer rumah sakit, manajer keperawatan, kepala ruangan, ketua yayasan ataupun ketua prodi, bahkan mungkin top manajer di beberapa perusahaan lain itu sudah dipegang oleh perempuan. Nah, sehingga dari yang sudah terjadi itu, maka kita perlu mengetahui bagaimana sih pandangan Islam mengenai kepemimpinan perempuan. Maka kita perlu mengetahui bagaimana sih pandangan Islam mengenai kepemimpinan perempuan. Nah, di sini sebelum kita mengenai kepemimpinan kepemimpinan menurut Islam, kita perlu tahu dulu terkait dengan kepemimpinan itu sendiri. Nah, di sini berdasarkan Swenberg mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas suatu kelompok yang terorganisasi dan usahanya mencapai penetapan atau pencapaian tujuan. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa kepemimpinan itu adalah merupakan proses untuk mempengaruhi. Jadi pemimpin itu harus dapat mempengaruhi dalam aktivitasnya, mempengaruhi kelompok, di mana dalam kepemimpinan itu juga terorganisasi atau ada aturannya, ada strukturnya dalam usaha untuk menetapkan suatu tujuan. Nah, di sini berikutnya adalah pengertian kepemimpinan menurut Islam. Nah, Islam sendiri dikatakan kepemimpinan Islam itu atau biasa disebut imamah atau kepemimpinan Islam adalah konsep yang tercantum di dalam Al-Quran, sunnah yang meliputi kehidupan manusia dari pribadi, keluarga, bahkan sampai umat manusia atau kelompok. Nah, konsep ini mencakup bagaimana cara memimpin maupun dipimpin demi terlaksananya ajaran Islam untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat sebagai tujuan akhirnya. Nah, di sini di Islam sendiri itu adapun konsep kepemimpinan seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa konsepnya itu ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak membuat aturan sendiri. Jadi sudah ada panduannya, itu ada di Al-Quran dan Sunnah. Itu menurut kepemimpinan menurut Islam itu sendiri. Di mana tujuan akhirnya itu adalah untuk menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat pada tujuannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah landasan dalam Al-Quran mengenai kepemimpinan perempuan. Yang pertama itu adalah surat At-Taubah ayat 71, artinya
Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong atau pemimpin bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, dari ayat tersebut, dari surat At-Taubah tersebut sangat jelas sekali bahwa tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan di sana. Di sana sangat jelas sekali bahwa laki-laki dan perempuan boleh menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain, di mana kepemimpinannya itu mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Yang dimaksudkan di sini adalah pada saat memimpin itu melakukan perbuatan-perbuatan ma'ruf atau perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan yang bermanfaat bagi anggotanya dan mencegah yang mungkar atau perbuatan-perbuatan yang merugikan bagi anggotanya seperti itu. Dan juga mendirikan sholat, mengerjakan zakat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah Quran surat An-Naml ayat 91, artinya siapa saja yang mengerjakan amal solih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, di dalam surat tersebut disampaikan baik laki-laki maupun perempuan akan diberikan balasan dari apa yang akan dipimpinnya. Nah, berikutnya adalah Quran surat An-Nam 6 ayat 23 artinya adalah sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahkan segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Nah, di surat tersebut dituliskan bahwa ada perempuan memerintah. Nah, di sini adalah terkait dari surat An-Naml ayat 23 itu adalah menceritakan tentang kisah Ratu Bilqis dalam memerintah rakyatnya. Nah, berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 30 artinya dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, di situ dijelaskan bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi atau menjadikan seorang pemimpin di muka bumi. Selanjutnya adalah surat An-Nisa ayat 30 yang artinya laki-laki atau suami itu menjadi pelindung bagi perempuan atau istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian dari yang lain perempuan. Karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan yang solih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaganya atau menjaga mereka. Nah, adapun perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan melakukan nuzus, hendaknya kamu berikan nasihat kepada mereka kepada mereka atau tinggalkan mereka di tempat tidur atau pisah ranjang dan kalau perlu pukullah mereka, tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Nah, di sini dijelaskan terkait dengan bagaimana seorang laki-laki menjadi pemimpin di dalam keluarganya atau memimpin istrinya di dalam keluarganya, di mana laki-laki juga bertanggung jawab terkait dengan pemberian nafkah dengan istrinya dan di mana istri juga berkewajiban menaati suaminya seperti taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada dan apabila laki-laki itu khawatir terkait istrinya melakukan nuzus atau perbuatan-perbuatan durhaka
kepada suaminya, maka hendaknya sebaiknya akan diberikan nasihat kepada istrinya. Dan apabila sudah diberikan nasihat namun istrinya masih tidak bisa berubah atau masih melakukan hal-hal yang durhaka tersebut, maka disarankan untuk meninggalkan istrinya atau pisah ranjang, dan kalau perlu istrinya juga boleh dipukul. Tetapi apabila para istri itu menaati suaminya, maka janganlah seorang suami itu mencari-cari alasan untuk menyusahkan istrinya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui. Konsep kepemimpinan di dalam Islam yang pertama adalah konsep amanah. Ada pada Quran surat An-Nisa ayat 58 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruhkanmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan yang adil. Yang dimaksud amanah di sini adalah pada saat menjalankan kepemimpinannya, seorang pemimpin diharapkan menjalankan sesuai dengan hak dan kewajibannya sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat yang dipimpinnya, seperti itu. Selanjutnya adalah konsep kepemimpinan fatonah. Ada pada Quran surat An-Nisa ayat 83 yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan mereka lalui menyiarkannya, dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan uli amri atau pemimpin di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka Rasul atau uli amri, kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu. Tentulah kamu mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Yang dimaksudkan di sini adalah kepemimpinan fatonah, yaitu adalah kepemimpinan yang cerdas atau berakal atau berilmu. Di sini sudah jelas disampaikan bahwa pemimpin dapat memberikan arahan atau panduan kepada yang dipimpin dalam mengatasi sebuah permasalahan, dan pemimpin juga akan menyampaikan bagaimana solusi-solusi yang akan dilakukan ketika mengalami suatu ketakutan bahkan pemimpin juga akan memberikan informasi-informasi terkait dengan perkembangan yang ada, seperti itu. Selanjutnya adalah konsep kepemimpinan sidik, di mana konsep kepemimpinan sidik ini yang artinya adalah jujur, di mana seorang pemimpin itu diharapkan terbuka kepada rakyatnya tentang kebijakan keputusannya dapat dipertanggungjawabkan atas beserta tindakannya. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa pemimpin itu akan menyampaikan apa yang dikerjakan dan tidak berbohong dalam berbicara ataupun kebijakan-kebijakan yang dibuatnya, seperti itu. Selanjutnya adalah konsep kepemimpinan tabligh, di mana tabligh itu sendiri adalah menyampaikan pesan atau dapat berkomunikasi. Nah, seorang pemimpin diharapkan mampu menyampaikan visi misi kepemimpinannya dengan jelas dan mudah dipahami oleh rakyatnya sehingga untuk mencapai tujuan bersama. Di mana di sini diharapkan seorang pemimpin itu dapat berkomunikasi dengan baik itu dengan literasi ataupun dengan anggota tim yang dipimpinnya, di mana untuk mencapai tujuan bersama.
Baik, yang berikutnya adalah mengenai kisah-kisah inspiratif, pemimpin perempuan di dalam, Islam. Nah, yang pertama adalah seperti yang tadi yang sudah disampaikan yang ada di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 23 dan 44 tentang kisah seorang ratu yang dinamakan adalah Ratu Bilqis. Nah, di sini di dalam ayat tersebut menceritakan role model kepemimpinan perempuan yang memiliki jiwa kepemimpinan yang demokratif, arif, bijaksana, dan memiliki kemampuan intelektual dalam mempertimbangkan kebijakan negara yang berdasarkan atas kemaslahatan rakyatnya. Di sana dijelaskan sekali terkait dengan bagaimana Ratu Bilqis dalam memimpin. Nah, berikutnya adalah tidak asing lagi selain Ratu Bilqis, para perempuan di sini mungkin sudah mengenal terkait dengan Khadijah binti Khuwailid. Nah, di mana adalah Khadijah ini seorang perempuan yang mandiri yang memimpin perusahaan besar. Perusahaan yang sukses juga mempunyai jiwa kemanusiaan yang tinggi dan dermawan. Dan Khadijah sendiri ini adalah merupakan istri pertama Rasulullah yang mendampingi Rasulullah ketika mendakwahkan agama Islam. Beliau adalah pendukung moral maupun pendukung finansial terkait dalam dakwahnya Rasulullah. Dan di sini juga beliau juga memberikan nasihat-nasihat terkait dengan Rasulullah pada saat melakukan dakwah penyebaran agama Islam. Nah, yang tidak kalah asing juga adalah di sini adalah Aisyah binti Abu Bakar. Nah, di sini Aisyah sendiri adalah cendekiawan Muslim yang memiliki pemikiran yang cerdas. Beliau hafal hadis kurang lebih 2.200 hadis. Nah, beliau juga termasuk istri Rasulullah yang paling muda ya di sini, yang muda, yang masih berumur muda dan beliau sangat cerdas sekali. Nah, di sini Aisyah sendiri pernah menjadi pemimpin yang adil dan berani dalam pasukan perempuan dalam pertempuran perang Jamal. Nah, beliau memberikan strategi-strategi dalam kepemimpinannya, bagaimana strategi-strategi perang, melawan musuh dan lain sebagainya dengan kecerdasannya beliau. Nah, berikutnya adalah Nusaibah binti Ka'ab Ansariyah adalah. Nah, Musaibah sendiri yang awalnya adalah beliau itu adalah sebagai petugas medis di perang Uhud. Nah, di sini diceritakan awalnya beliau itu adalah menjadi seorang petugas medis. Nah, ketika itu pada kisahnya itu ketika Rasulullah itu akan para pasukannya itu banyak yang sudah menumpahkan darah pasukan Rasulullah pada saat perang Uhud itu, dan Rasulullah pada saat itu akan dilakukan pembantaian atau pembunuhan pada saat di medan perang itu, dan beliau ketika melihat itu Musaibah itu langsung mengambil pedangnya dan langsung membunuh orang yang akan membunuh Rasulullah tersebut. Nah, disitulah menunjukkan bahwa keberanian dalam berperang keberanian perempuan dalam menghadapi sesuatu yang apa ya, sesuatu di depan mata atau keberanian seorang perempuan dalam melawan atau melakukan perperangan. Nah, di sini Musaibah sendiri juga dijuluki adalah dijuluki seorang sang perisai Rasulullah. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang di sini juga ada Fatimah Al-Fahri. Di sini adalah Fatimah Al-Fahri itu sendiri adalah seorang perempuan yang cerdas. Dia jadi dari keluarga yang Al-Fahri itu sendiri adalah keluarga pengusaha Muslim. Nah, di sinilah memiliki 2 orang perempuan, salah satunya adalah Fatimah Al-Fahri ini. Fatimah Al-Fahri pada tahun 850 Masehi, Fatimah Al-Fahri mendirikan masjid dan Universitas
Al-Ukraina atau Al-Khwarizm Device Maroko. Nah, di sini dari mendirikan universitas tersebut menghasilkan pakar-pakar, yaitu pakar matematika, Abu Al-Abbas Al-Jawawi, pakar bahasa Arab, adalah seorang doktor Ibnu Bazaz, serta pemuka dari mazhab Maliki, Abu Manhaj Al-Farsi, Ibnul Khaidun. Nah, di sini juga adalah, Fatimah Al-Fahri tersebut adalah, beliau mendapat penghargaan, menjadi pendiri perempuan pertama yang mendirikan universitas Islam pertama di dunia. Nah, di sini juga, masih dikenal juga, terkait dengan, apa namanya, peninggalan Fatimah Al-Fahri terkait dengan, sampai saat ini, yaitu, toga. Nah, ini, baju toga pada saat wisuda atau toga pada saat wisuda yang toga yang berbentuk segi empat itu merupakan, simbol yang diinspirasi dari berbentuk Ka'bah di Makkah sebagai kiblat umat muslim. Nah, seperti itu. Terkait dengan hambatan dan tantangan kepemimpinan perempuan. Yang pertama adalah faktor budaya dan sosial. Nah, adapun faktor budaya dan sosial di sini yang pertama adalah stigma atau stereotipe, di mana sebagian masyarakat menganggap bahwa perempuan itu belum kompeten dalam melakukan kepemimpinan, atau perempuan itu masih ambisius dalam melakukan kepemimpinan, bahkan masih lemah dalam menjadi seorang pemimpin. Nah, selanjutnya juga adalah kurangnya dukungan keluarga dan masyarakat terkait dengan kepemimpinan perempuan. Nah, yang dimaksud di sini adalah sebagian perempuan masih dianggap bahwa secara fungsinya atau tugasnya secara domestik itu masih mengurus, bahwa peran domestik perempuan itu adalah mengurus keluarga atau mengurus anaknya, dan mengurus keluarga dan mengurus anak-anaknya. Hal ini dapat membuat mereka kesulitan dalam mengejar karir dan mencapai kepemimpinan. Selanjutnya adalah ketidakseimbangan gender dalam pendidikan dan pelatihan, di mana perempuan masih kurang memiliki akses terhadap pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dibandingkan dengan laki-laki, sehingga membuat mereka menjadi kurang siap untuk mengambil keputusan atau peran menjadi pemimpin. Nah, berikutnya adalah terkait dengan faktor agama. Yang pertama adalah penafsiran ayat Al-Quran yang salah, di mana perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Berikutnya adalah tradisi dan budaya patriarki, di mana tradisi patriarki ini seringkali menempatkan bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin perempuan dan perempuan sebagai pengikut. Nah, selanjutnya adalah faktor pribadi. Nah, ini faktor yang ada di dalam diri perempuan itu sendiri. Yang pertama adalah kurang keyakinan diri atau kurang pede ketika memimpin atau menjadi seorang pemimpin. Hal ini diakibatkan karena kurangnya akses pendidikan dan pelatihan terkait dengan kepemimpinan. Atau berikutnya adalah mungkin kurangnya edukasi atau kurangnya mentoring atau kurangnya dukungan, sehingga mengakibatkan perempuan itu menjadi kurang percaya diri. Berikutnya adalah sulitnya mengatur keseimbangan antara karir dan keluarga, di mana seorang perempuan, khususnya adalah perempuan yang sudah memiliki keluarga, itu akan mengalami kesulitan dalam mengatur waktunya atau berbagi waktunya antara karir dan keluarga. Nah, di sini eee, hal ini biasanya sih dapat dicegah, salah satunya ketika di mana di dalam perusahaan ataupun dalam suatu pemerintahan itu sangat mendukung perempuan, di mana ketika
apa namanya, dalam suatu perusahaan tersebut sekarang sudah banyak sekali tempat-tempat, misalnya seorang perempuan yang sudah berkeluarga tidak akan merasa khawatir lagi ketika meninggalkan anaknya ketika ditinggal untuk berkarir atau untuk bekerja, di mana sudah disediakan sudah ada beberapa fasilitas-fasilitas, salah satunya adalah fasilitas tempat penitipan anak atau tempat, dari anak-anak bayi, itu sudah ada sekolahnya atau sudah dapat dititipkan dalam, sekolah-sekolah formal ataupun non formal seperti itu. Sehingga ketika ditinggal bekerja pun sudah tidak merasa khawatir untuk meninggalkan anaknya di sana, seperti itu. Berikutnya adalah, kurang dukungan dan mentor dan kurang dukungan dan mentor dari jaringan perempuan. Nah, di sini, yang dimaksudkan di sini adalah, di mana, perempuan-perempuan itu sebenarnya, mmm, pemanfaatan pemanfaatan apa ini, pemanfaatan fasilitas seperti fasilitas teknologi itu biasanya masih masih kurang atau mungkin kurang adanya jaringan-jaringan, kelompok-kelompok, kelompok-kelompok ataupun mentor-mentor terkait dengan, kepemimpinan perempuan atau kurangnya, masih kurang dukungan terutama adalah, belum belum banyak terkait dengan edukasi edukasi perempuan untuk menjadi pemimpin, seperti itu. Selanjutnya adalah, strategi untuk meningkatkan kepemimpinan dalam perempuan. Yang pertama adalah informasi. Nah, di sini strateginya adalah informasi yang di sini yang dimaksud adalah memberikan pemahaman dan pendidikan perempuan dalam kepemimpinan dalam perspektif Islam. Nah, di sini adalah memberikan informasi-informasi atau pemahaman atau pelatihan, edukasi, dan mungkin, pendidikan terkait bagaimana sih menjadi seorang pemimpin perempuan dalam perspektif Islam. Nah, berikutnya adalah upayanya adalah pemberdayaan perempuan dan pengembangan potensi, di mana di sini adalah memberikan akses yang luas kepada perempuan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan, kepemimpinan. Nah, di sini biasanya misalnya saja pada eee, suatu unit unit kepemimpinan di sana menyediakan misalnya aja program pelatihan khusus perempuan untuk meningkatkan pendidikan pendidikan kepemimpinan perempuan, memberikan beasiswa untuk perempuan-perempuan yang akan melanjutkan studi lanjutnya, dan memberikan program-program mentoring yang berkaitan dengan, perempuan untuk menjadi pemimpin yang sukses atau menguatkan peran perempuan dalam keluarga di masyarakat dan lain sebagainya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan dukungan dan fasilitas. Nah, di sini, menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung kepemimpinan perempuan, di mana suatu, pemerintah ataupun, manajemen ataupun perusahaan itu sebaiknya adalah menciptakan kebijakan atau regulasi kepemimpinan dalam perempuan. Hal ini mencakup kebijakan alternatif seperti misalnya kuota perempuan dalam posisi kepemimpinan. Nah, di situ adanya kuota, eee, perempuan dalam posisi kepemimpinan. Ada juga regulasi yang meliputi adalah perempuan dari, mmm, eee, perem regulasi yang melindungi perempuan dari diskriminasi dan membangun budaya yang mendukung kepemimpinan perempuan. Nah, itu adalah salah satunya. Berikutnya adalah terkait dengan peranan, tokoh agama dan lembaga, Islam. Nah, ini di sini adalah, tokoh agama dan lembaga Islam adalah menyebarkan pemahaman yang benar tentang kepemimpinan perempuan dalam pandangan Islam. Nah, adapun kesimpulannya dari yang sudah disampaikan,
Yang pertama adalah di dalam Al-Quran atau hadis tidak ditemukan dalil maupun hadis larangan perempuan menjadi pemimpin. Yang kedua adalah diperbolehkan perempuan memimpin dengan syarat memiliki kemampuan, kemauan, keinginan untuk bekerja sesuai dengan syariat Islam, menjamin kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat sebagai tujuan akhirnya. Daftar pustakanya sebagai berikut. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Mohon dimaafkan. Adapun apa yang disampaikan itu untuk kebenarannya adalah milik Allah dan untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga video ini menjadi bermanfaat dalam proses pembelajarannya. Assalamualaikum. Selanjutnya adalah landasan dalam Al-Quran mengenai kepemimpinan perempuan. Yang pertama itu adalah surat At-Taubah ayat 71, artinya
Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong atau pemimpin bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Mereka itu akan diberikan rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, dari ayat tersebut, dari surat At-Taubah tersebut sangat jelas sekali bahwa tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan di sana. Di sana sangat jelas sekali bahwa laki-laki dan perempuan boleh menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain, di mana kepemimpinannya itu mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Yang dimaksudkan di sini adalah pada saat memimpin itu melakukan perbuatan-perbuatan ma'ruf atau perbuatan-perbuatan baik atau perbuatan yang bermanfaat bagi anggotanya dan mencegah yang mungkar atau perbuatan-perbuatan yang merugikan bagi anggotanya seperti itu. Dan juga mendirikan sholat, mengerjakan zakat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah Quran surat An-Naml ayat 91, artinya siapa saja yang mengerjakan amal solih baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Nah, di dalam surat tersebut disampaikan baik laki-laki maupun perempuan akan diberikan balasan dari apa yang akan dipimpinnya. Nah, berikutnya adalah Quran surat An-Nam 6 ayat 23 artinya adalah sungguh kudapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahkan segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Nah, di surat tersebut dituliskan bahwa ada perempuan yang memerintah. Nah, di sini adalah terkait dari surat An-Naml ayat 23 itu adalah menceritakan tentang kisah Ratu Bilqis dalam memerintah rakyatnya. Nah, berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 30 artinya dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikanmu. Dia berfirman, sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, di situ dijelaskan bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi atau menjadikan seorang pemimpin di muka bumi. Selanjutnya adalah surat An-Nisa ayat 30 yang artinya laki-laki atau suami itu menjadi pelindung bagi perempuan atau istri karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian dari yang lain perempuan. Karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan yang soli adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaganya atau menjaga mereka. Nah, adapun perempuan-perempuan yang kamu khawatir akan melakukan nuzuz, hendaknya kamu berikan nasihat kepada mereka kepada mereka atau tinggalkan mereka di tempat tidur atau pisah ranjang dan kalau perlu pukullah mereka, tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Nah, di sini dijelaskan terkait dengan bagaimana seorang laki-laki menjadi pemimpin di dalam keluarganya atau memimpin istrinya di dalam keluarganya, di mana laki-laki juga bertanggung jawab terkait dengan pemberian nafkah dengan istrinya dan di mana istri juga berkewajiban menaati suaminya seperti taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada dan apabila laki-laki itu khawatir terkait istrinya melakukan nuzuz atau perbuatan-perbuatan durhaka
kepada suaminya, maka hendaknya sebaiknya akan diberikan nasihat kepada istrinya. Dan apabila sudah diberikan nasihat namun istrinya masih tidak bisa berubah atau masih melakukan hal-hal yang durhaka tersebut, maka disarankan untuk meninggalkan istrinya atau pisah ranjang, dan kalau perlu istrinya juga boleh dipukul. Tetapi apabila para istri itu menaati suaminya, maka janganlah seorang suami itu mencari-cari alasan untuk menyusahkan istrinya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Mengetahui.